Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Meski terluka karena dilempari batu oleh penduduk Taif, kelembutan hati Nabi tak berubah. Kaum kafir Quraisy memang tidak pernah senang dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa membuat cara untuk menghentikan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kekerasan fisik, perkataan yang merendahkan, bahkan kasar dan kotor mereka ucapkan, bahkan tak segan mereka memasang duri pada jalan-jalan yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewati. Sepeninggal Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar. Beliau pun berniat untuk meninggalkan Mekah dan pergi ke Taif. Beliau berharap akan memperoleh dukungan penduduk setempat dan akan menyambut baik ajakan beliau untuk memeluk agama Islam. Tak lama kemudian beliau bersama Zaid bin Haritsah, anak angkat beliau, pergi ke Taif. Kabilah terbesar di Taif adalah Bani Syahif, kabilah yang berkuasa serta mempunyai kekuatan fisik dan ekonomi yang cukup memadai. Mengetahui akan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pemimpin Bani Syahif yang terdiri dari 3 bersaudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maksud kedatangan beliau dan mengajak mereka untuk memeluk Islam dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jawaban dari mereka sungguh di luar harapan beliau. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah Allah tidak dapat memperoleh seseorang untuk diutus selain engkau?" Yang lainnya berkata, "Kami hidup turun-temurun di sini, tiada kesusahan ataupun penderitaan. Hidup kami makmur, serba berkecukupan. Kami merasa senang dan bahagia. Oleh sebab itu kami tak perlu agamamu, juga tidak perlu dengan segala ajaranmu. Kami pun punya Tuhan yang bernama Al-Lata, yang memiliki kekuatan melebihi berhala Hubal di Ka'bah. Buktinya dia telah memberikan kesenangan di sini dengan segala kemewahan dan kekayaan yang kami miliki." Yang lainnya lagi berkata, "Jauh berbeda dengan ajaran yang kalian tawarkan, penuh siksaan dan daerah yang selalu penuh dengan derita. Jelas kami menolak ajaran kalian. Bila tidak akan menimbulkan malapetaka bagi penduduk kami di sini." Mendengar jawaban mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika memang demikian, kami pun tidak memaksa. Maaf kalau telah mengganggu kalian. Kami mohon diri." Mereka berkata lagi, "Pergilah kalian cepat-cepat dari sini sebelum kalian menyebarkan bencana besar bagi penduduk di sini. Kedatangan kalian ke sini tak bisa kami diamkan begitu saja. Mau tak mau kami harus melaporkan hal ini kepada pemimpin Bani Quraisy di Mekah sebagai mitra kami. Kami tidak ingin berkhianat kepada mereka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah keluar dari rumah para pemimpin Bani Syahif itu. Akan tetapi para pemimpin Bani Syahif tidak membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Di luar rumah para pemimpin tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah dihadang oleh sekelompok penduduk kota Taif yang tidak ramah. Bahkan di antara kelompok itu ada beberapa anak kecil. Dengan satu aba-aba dari seseorang, sekelompok penduduk itu pun melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah dengan batu. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil pergi dari tempat itu. Mereka berdua terluka akibat lemparan-lemparan itu.
Setelah agak jauh dari kota Taif, Rasulullah berteduh dekat sebuah pohon sambil membersihkan luka-luka mereka. Ketika sudah tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala menengadah ke atas. Dia hanyut dalam suatu doa yang berisi pengaduan yang sangat mengharukan. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah yang melindungi si lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Kau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Aku tidak peduli selama Engkau tidak murka kepadaku. Sungguh luas kenikmatan yang Kau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahku yang menyinari kegelapan dan membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Janganlah Engkau timpakan kemurkaan-Mu kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan padamu, dan tiada daya upaya kecuali dengan Engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk menghampiri beliau. Jibril berkata, Allah mengetahui apa yang telah terjadi di antara kamu dan penduduk kota Taif. Dia telah menyediakan malaikat di gunung-gunung di sini untuk menjalankan perintah-Mu. Jika Engkau mau, maka malaikat-malaikat itu akan menabrakkan gunung-gunung itu hingga penduduk kota itu akan binasa. Atau Engkau sebutkan saja suatu hukuman bagi penduduk kota itu. Setelah mendapatkan hinaan dan lemparan batu yang demikian menyakitkan, kemudian mendapat tawaran luar biasa dari Jibril, apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia malah terkejut dengan tawaran tersebut. Lalu menjawab Jibril, walaupun orang-orang ini tidak menerima ajaran Islam, tidak mengapa. Aku berharap dengan kehendak Allah, anak-anak mereka pada suatu masa nanti akan menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Demikianlah kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perlakuan yang begitu kurang baik. Namun Rasulullah berusaha tabah dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Memang tiada teladan yang paling baik melainkan beliau sang pemimpin di hari kiamat nanti. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.